Tuan Tanah adalah dewa. Bab 453. Tiga wanita cantik yang berdiri berjajar pastinya merupakan pemandangan indah yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Bos Fang, buka kancing mantelmu dan buka dadamu. Qin Ming memberi instruksi lain. Apa maksudmu? Gu Qingyi sedikit marah, bergumam pada dirinya sendiri, situasinya kritis, tetapi kamu masih memiliki pikiran kotor di benakmu. Itu jebakan kecantikan. Tujuannya untuk menarik perhatian musuh dan memberikan perlindungan bagi Tuan Qin. Fang Danxing pernah mengalami situasi serupa dan memiliki sedikit pengalaman. Dia menjelaskannya kepada Qin Ming dan melakukan apa yang diperintahkan dan membuka kancing bajunya. Kalian bertiga harus terlihat lebih menawan, bertingkah genit saat diperlukan, menggoda orang lain saat diperlukan, memancing musuh, dan memberiku kesempatan untuk membunuh mereka dengan satu serangan. Qin Ming segera menambahkan, juga, jika kalian ingin menyelamatkan yang lain di atas kapal, ikuti instruksiku. Menggunakan trik kecantikan untuk merayu musuh benar-benar membuat Gu Qingyi kesulitan. Ekspresinya kaku dan dia tidak bisa membuat gerakan yang menawan. Berhenti, angkat tangan, kalian tidak akan terbunuh jika menyerah. Saat dia berbicara, 4 orang bersenjata berlari mendekat, melihat Gu Qingyi dan yang lainnya, dan mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Setelah melihat bahwa mereka adalah 3 wanita cantik, mereka melonggarkan kewaspadaan mereka. Saudaraku, tolong ampuni kami. Jangan bunuh kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan. Seperti kata pepatah, pertama kali tidak dikenal, kedua kali sudah dikenal. Fang Danxing berkata dengan suara lembut, bahkan mengedipkan mata. Dia begitu menawan dan menggoda sehingga hanya sedikit pria yang bisa menolaknya. Hei, jangan takut, kami tidak membunuh wanita. Seorang teroris tertawa dengan tidak senonoh. Dadada, dadada. Pada saat ini, 2 moncong senjata hitam tiba-tiba menonjol dari sisi kiri dan kanan tubuh Gu Qingyi. 2 ular api yang terbentuk oleh peluru saling terkait dan dimuntahkan, melesat pergi dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga mustahil untuk dilawan. Gu Qingyi jelas merasakan aliran udara panas yang dihasilkan oleh peluru yang lewat di depannya. Peluru yang berasap itu jatuh ke kakinya dengan bunyi berdenting. Kakinya tak kuasa menahan diri untuk tidak melemah. Rasanya seperti menari bersama peluru, dan dia takut peluru itu akan meledak dan mengenai dirinya. Namun detik berikutnya, perhatian Gu Qingyi teralihkan, karena kepala keempat teroris itu meledak hampir bersamaan, cairan merah dan putih memercik, dan pemandangannya berdarah. Gu Qingyi menahan rasa mual di perutnya dan menunggu Qin Ming berhenti. Keempat tubuh itu jatuh terlentang. Dia tidak tahan lagi dan berjongkok di tanah sambil muntah. Keadaan Fang Danxing tidak jauh lebih baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan berdarah dan menjijikkan seperti itu. Dia menggertakkan giginya untuk menghindari muntah. Bisakah kamu bersikap lebih beradab? Setelah meludah, Gu Qingyi mengutuk. Gu Qingyi melotot ke arahku dan berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai, kamu sangat pelit. Kalian tunggu aku di koridor lantai 6. Jangan keluar. Aku akan menyelamatkan seseorang dan akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, Qin Ming langsung memanjat pagar tangga dan menghilang di koridor lantai 6 dalam sekejap mata. Kamar tamu Qin Ming berada di lantai 6. Tiba-tiba dia teringat bahwa Qi Qinyun masih berada di kamarnya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tidak masalah jika dia melepaskan seekor domba atau mengusir 2 domba. Tidak masalah jika dia membawa 1 orang lagi bersamanya. Lantai 6 adalah area kamar tamu biasa, tempat tinggal semua anggota rombongan yang menghadiri KTT pengusaha. Dibandingkan dengan orang-orang kaya itu, orang-orang ini miskin dan tidak punya uang. Para teroris tidak punya niat untuk memperhatikan orang-orang di lantai 6. Qin Ming berjalan ke kamar tamunya tanpa halangan dan mengetuk pintu. Qin, cepat buka pintunya, ini aku. Kemana saja kamu? Kenapa kamu lama sekali kembali? Tak lama kemudian, Qi Qinyun membuka pintu dan mengeluh seperti wanita yang sedang kesal di kamar tidur. Ketika dia melihat 2 senapan mesin ringan tergantung di bahu Qin Ming, dia terkejut. Ini sama sekali bukan kejutan. Itu hanya kejutan. Jangan bahas itu, aku ketemu teroris, cepatlah. Qin Ming ingin segera membawa Qi Qinyun pergi, tetapi dia hanya dibungkus handuk mandi, bahunya dan kakinya yang indah terekspos, yang tidak cocok untuk melarikan diri. Pergilah berpakaian, aku akan menjelaskannya nanti. Apa yang terjadi? Jangan menakut-nakuti aku. Melihat Qin Ming tampak serius dan tidak tampak bercanda, Qi Qinyun bergegas kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Dia tidak bermaksud menghindari Qin Ming. Dia melepaskan ikatan handuk mandi dan mengenakan gaun tanpa bahu, tanpa punggung, dan berpotongan rendah. Teroris telah membajak kapal ini. Aku akan membantumu melarikan diri. Tanpa menunggu Qi Qinyun memasang stiker bra berwarna daging, Qin Ming menariknya keluar dari kamar tamu. Hanya berselang 2 menit, Gu Qingyi tertegun sejenak, lalu melihat Qin Ming berlari kembali bersama seorang wanita dewasa, seksi, dan menawan. Itu dia. Setelah melirik beberapa kali, Gu Qingyi mengenali Qi Qinyun. Dia menatap Qin Ming dengan sedikit kesal, tetapi tidak mengatakan apapun. Halo, 3. Benarkah teroris membajak kapal? Melihat masih ada 3 wanita, Qi Qinyun berkata dengan lembut dan murah hati. Fang Danxing mengangguk, ya, itu benar. Ini bukan latihan. Ikuti aku dengan seksama dan jangan membuat suara apapun.
Tanpa sempat memperkenalkan diri lebih lanjut, Qin Ming melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada keempat gadis itu untuk mengikutinya dan terus menuruni tangga menuju lantai 5. Ruang pemantauan berada di bagian depan lantai 5, bersebelahan dengan area istirahat untuk petugas keamanan. Qin Ming mencium bau darah saat dia berdiri di pintu masuk koridor. Dia menggunakan kemampuan clairvoyance-nya untuk melihat, dan melihat lebih dari selusin mayat penjaga keamanan tergeletak di sebuah ruang tunggu, semuanya tertembak mati. Darah telah mewarnai seluruh tanah menjadi merah, membuat pemandangan semakin berdarah. Jika Anda dilihat oleh wanita yang lemah, Anda akan mengalami mimpi buruk selama 10 hari atau setengah bulan dan tidak akan bisa tidur nyenyak. Qin Ming tidak peduli dengan orang-orang yang tewas. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke ruang pemantauan. 3 teroris sedang menghisap cerutu dengan satu tangan dan memegang senapan mesin ringan dengan tangan lainnya, dan mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Ruang pemantauan memiliki pintu pengaman baja. Jika Anda menerobos masuk dengan paksa, pasti akan menarik perhatian para teroris dan menyebabkan serangan balik yang gila-gilaan. Yang terbaik adalah memancing mereka keluar. Pikiran Qin Ming terpacu, sebuah rencana muncul di benaknya, dan dia berbalik untuk melihat keempat wanita itu. Ada teroris di ruang pemantauan. Aku butuh seseorang untuk bekerja sama dan memancing mereka untuk membuka pintu. Bagaimana cara bekerja sama? Apakah ini masih jebakan kecantikan? Qi Qinyun dan Fang Danxing bertanya hampir bersamaan. Tidak ada cara yang lebih baik. Kita hanya bisa melakukan jebakan kecantikan sampai akhir. Namun, pengorbanan kali ini akan sedikit besar. Sebaiknya persiapkan mental terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang bersedia berkorban? Tanya Qin Ming setelah memberikan suntikan pencegahan. Sedangkan aku, sebagai penanggung jawab kapal ini, aku lebih baik mengorbankan diriku sendiri demi menyelamatkan semua orang di kapal ini, kata Fang Danxing dengan tatapan tegas. Aku juga bisa. Akulah yang memintamu menyelamatkan lebih banyak orang, jadi kamu juga harus bekerja. Bu Qingyi adalah orang yang berkemauan keras dan tidak mau kalah. Jalan. Tatapan mata Qin Ming menyapu wajah kedua wanita cantik itu. Ia benar-benar ingin berkata, kalau begitu, kalian berdua harus bersama. Namun, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah khayalannya dan tidak realistis. Kalian berdua tidak cocok. Setelah beberapa detik terdiam, Qin Ming menggelengkan kepalanya dan tatapannya tertuju pada Qi Qinyun. Qi Qinyun mengerti maksud tatapan Qin Ming padanya, bagaimana kalau menggunakan jebakan kecantikan. Kalau memungkinkan, aku bersedia melakukannya. Nanti ku ceritakan, tolong bekerja samalah denganku. Qin Ming menunggu kalimat ini. Ia menyerahkan senapan mesin ringan itu kepada Huo Nanling, menukarnya dengan pistol, dan memeriksa peluru di magasinnya. Jumlahnya cukup. Kamu tunggu aku di sini, dan pergilah setelah keadaan aman. Setelah mengatakan itu, Qin Ming menarik Qi Qinyun menuju ruang pemantauan. Hati-hati dan tetaplah aman. Bu Qingyi dan Fang Danxing mengingatkan dengan suara pelan, dan suasana hati mereka menjadi gugup tanpa alasan. Hanya Huo Nanling yang merasa tenang, percaya bahwa Qin Ming akan dapat dengan mudah menghadapi para bajingan di ruang pemantauan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Qi Qinyun bertanya dengan gugup. Sebenarnya sangat sederhana, cukup berteriak dengan keras. Apa maksudmu? Qin Ming tersenyum jahat dan membisikkan sesuatu ke telinga Qi Qinyun. Kamu jahat sekali. Qi Qinyun memutar matanya ke arah Qin Ming dengan cara yang menawan dan berkata dengan genit, dasar mesum, kalau aku tahu, aku tidak akan setuju. Tidak apa-apa bermain sendiri, kan? Qin Ming berkata dengan serius, ini menyangkut keselamatan semua awak kapal. Ini masalah yang sangat sakral. Aku berada di kapal bajak laut, dan kau masih ingin aku turun. Kata Qi Qinyun dengan nada genit. Tidak. Qin Ming tiba-tiba memeluk Qi Qinyun dari depan, menekannya ke pintu ruang pemantauan, dan membenamkan kepalanya di lengan lembutnya. Qi Qinyun bekerja sama dengan sangat baik dan melingkarkan lengannya di leher Qin Ming, menjepit kakinya di pinggang Qin Ming dalam postur yang mempesona dan ambigu, sementara dia mengeluarkan erangan yang menawan dan memikat. Ini. Bu Qingyi dan Fang Danxing, yang bersembunyi di tangga dan menonton secara diam-diam, tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pengorbanan yang disebutkan Qin Ming akan seperti ini. Mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Sungguh memalukan hanya dengan menontonnya. Untungnya, Qi Qinyun berani dan memiliki reputasi yang baik sebagai orang yang seksi. Dia tidak peduli apakah itu akan merusak citranya atau tidak. Selain itu, targetnya adalah Qin Ming, jadi dia perlahan-lahan melepaskan sikap menahan diri. Teriakannya menjadi semakin keras, matanya menjadi kabur dan menawan, tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia berperilaku dengan cara yang tidak terkendali. Dengan erangan menawan yang tertinggal di telinganya dan aroma anggrek serta kasturi yang tercium di hidungnya, darah Qin Ming mulai mendidih dan dia menyesal telah menggunakan trik ini. Meskipun pemandangan itu indah dan menawan, itu adalah siksaan baginya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menatap ruangan itu dengan saksama. Agar penampilannya lebih realistis, Qin Ming sesekali mengucapkan serangkaian bahasa Arab untuk membingungkan pihak lain. Bahasa Arab adalah bahasa utama di Israel, dan para teroris ini adalah tentara bayaran IZO Israel. Baik mereka yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, mereka dapat berbicara bahasa Arab. Inilah salah satu alasan mengapa Qin Ming menyimpulkan bahwa orang-orang ini adalah tentara bayaran IZO Israel. Sial,
Kamu berteriak keras sekali, itu membuatku marah. Siapa yang bermain-main dengan wanita dan tidak mengundang kita? Para penjahat di ruang pemantauan tidak menyangka bahwa selain orang-orang mereka sendiri, penumpang lain di kapal cukup berani untuk bersenang-senang di bawah hidung mereka. Setelah mengamati dari jendela di pintu selama beberapa saat, mereka hanya bisa melihat punggung seorang wanita yang terekspos. Sialan, coba kulihat siapa orangnya. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan berjalan menuju pintu sambil menenteng pistol. Bab 454. Cekik. Teroris itu mengumpat dan tiba-tiba membuka pintu. Teriakan wanita itu membuatnya marah. Dia sedang bertugas keras, tetapi rekan satu timnya bersenang-senang di depannya. Itu tidak masuk akal. Setidaknya dia harus dipanggil. Qin Ming tampak terhuyung-huyung, lalu bergegas masuk ke dalam rumah sambil memeluk Qi Qinyun dengan satu tangan, dan mencabut pistol dengan kecepatan kilat dengan tangan yang lain. Bang, bang, bang. 3 tembakan beruntun terdengar dalam sekejap. Ketiga teroris itu masing-masing memiliki lubang berdarah di antara kedua alis mereka. Mereka ditembak di kepala dan tewas di tempat. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang membunuh mereka. Suara tembakan membuat telinga Qi Qinyun berdengung. Dia membenamkan kepalanya erat-erat di lengan Qin Ming. Saat ini, hanya lengan Qin Ming yang bisa membuatnya merasa aman. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya, tugas selesai. Qin Ming meniup asap dari moncong senjatanya, memutar jarinya, dan meletakkan kembali pistolnya ke tempatnya. Sudah berakhir. Qi Qinyun berbalik dengan terkejut, hanya untuk melihat bahwa ketiga teroris itu sudah mati. Dia menatap Qin Ming dengan mata penuh kasih sayang, seolah ada mata air di matanya, dan berkata dengan marah, ini semua salahmu. Kau membuatku menginginkannya. Qin Ming tersenyum jahat dan berkata, setelah ini selesai, aku akan bertarung denganmu selama 3 hari 3 malam. Kau sudah mengatakannya, berhati-hatilah atau aku akan menguras habis tenagamu. Qi Qinyun melemparkan tatapan menggoda kepadanya, begitu menawan hingga Qin Ming benar-benar ingin membunuhnya saat itu juga, tetapi sangat disayangkan saat ini bukan saat yang tepat. Jadilah gadis baik dan panggil Bos Fang dan yang lainnya. Qin Ming mencengkeram pantat Qi Qinyun lalu melepaskannya. Qi Qinyun dengan berat hati meninggalkan pelukan Qin Ming, berjalan menuju pintu, melambaikan tangan ke arah koridor, dan memanggil dengan lembut, Bos Fang, kemarilah, semuanya aman. Qin Ming mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu berdiri di depan puluhan layar elektronik dan menonton rekaman pengawasan waktu nyata. Sudah kubilang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat saudara Qin beraksi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seru Huo Nanling setelah masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat sekeliling. Ya, Tuan Qin memang bijaksana dan berani, itu mengagumkan. Fang dan Xing juga memuji. Setelah menyaksikan metode Qin Ming, dia merasa harapan untuk menyelamatkan semua orang di kapal semakin besar. Mungkin Qin Ming benar-benar dapat mencapai prestasi yang tampaknya mustahil ini sendirian. Yang Anda tahu hanyalah memunculkan ide-ide buruk dan memanfaatkan peluang. Gu Qingyi mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa Qin Ming dan Qi Qinyun melakukan itu untuk merebut ruang pemantauan, yang merupakan strategi yang dipaksakan, tetapi dia masih merasa sedikit cemburu di dalam hatinya. Qin Ming segera menemukan rekaman pengawasan aula resepsi, mengkliknya untuk memperbesarnya, dan ekspresinya menjadi serius. Di atas panggung, seorang pria parubaya berlutut di tanah, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Orang yang diberinya lutut adalah Pers, yang mengenakan seragam kapten. Keduanya sedang berbicara satu sama lain. Yang membuat ekspresi Qin Ming menjadi serius adalah dia menemukan beberapa bom terpasang di dinding. Dia tidak tahu siapa yang memegang kendali. Jika terjadi ledakan, banyak orang akan mati di tempat. Pers benar-benar pemimpin teroris. Dia telah membuatku begitu banyak masalah. Tatapan mata Fang dan Xing yang marah tertuju pada Pers, dan dia menggertakkan giginya karena marah. Sebagian besar sandera dan penjahat terkonsentrasi di aula resepsi. Sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Para penjahat di tempat lain relatif lemah. Saya 100% yakin bahwa saya dapat mengambil sekoci penyelamat dan membawa Anda pergi dengan selamat. Ini tentang menyelamatkan nyawa, pilihan Anda. Qin Ming berkata dengan suara yang dalam. Selamatkan orang-orang. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat mereka mati, kata Fang dan Xing dan Gu Qingyi serempak. Kita jalan sendiri saja. Tidak perlu membahayakan diri sendiri demi orang yang tidak penting, kata Huo Nanling. Qi Qinyun melihat bahwa mata semua orang tertuju padanya, jadi dia menatap Qin Ming dan berkata dengan penuh kasih sayang, saya akan mengikuti Tuan Qin, dan saya setuju dengan apapun yang dia katakan. Saya bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Saya akan mengantar Anda pergi terlebih dahulu, lalu kembali untuk menyelamatkan orang-orang di atas kapal. Ling Ling dan Nona Qi setuju dengan saya. 3 lawan 2, pihak minoritas harus mematuhi pihak mayoritas. Kata Qin Ming. Tidak, kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Kamu pernah berjanji untuk menyelamatkan orang, dan seorang pria harus menepati janjinya. Gu Qingyi tahu betul bahwa begitu mereka turun dari kapal dan pergi, Qin Ming tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Tuan Qin, saya tahu menyelamatkan orang akan sangat berbahaya dan sulit bagi Anda, tetapi saya tetap memohon Anda untuk membantu saya. Saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda berikan. Fang dan Xing memohon dengan mata terbelalak. Kalian telah melihat situasi di aula.
Ada penjahat yang berjaga di mana-mana. Tanpa 10 atau 8 tentara bersenjata lengkap yang menyerbu masuk, mereka akan mencari kematian. Menurut kalian, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Pertanyaan Qin Ming membuat Gu Qingyi dan Fang Danxing terdiam sejenak. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Pasti ada jalan. Gu Qingyi berkata sambil mengerutkan kening. Fang Danxing tiba-tiba menggenggam tangan Qin Ming erat-erat, seolah memegang sedotan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Tuan Qin, saya selalu merasa bahwa Anda memiliki jiwa kepahlawanan dan tidak akan tinggal diam dan melihat seseorang meninggal. Anda pasti bisa memikirkan solusi yang baik, bukan? Aku tidak akan membiarkanmu membahayakan dirimu sendiri. Selama kamu bisa menemukan ide bagus untuk menyelamatkan orang, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Tidak peduli apapun syarat yang kamu ajukan, aku tidak akan pernah cemberut. Fang Danxing berulang kali menegaskan bahwa dia akan menyetujui apapun yang diminta Qin Ming. Kondisi ini memang menggiurkan dan membangkitkan imajinasi orang-orang. Namun, jika Qin Ming pergi ke aula untuk menyelamatkan orang, dia juga akan mempertaruhkan nyawanya. Dia bukan Buddha yang hidup, dan dia tidak ingin mengambil risiko sebesar itu untuk sekelompok orang yang tidak relevan. Tentu saja, jika ada kerabat atau teman Qin Ming di antara mereka, dia akan menyelamatkan mereka bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, tanpa ada yang memintanya. Masalahnya adalah orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan beberapa dari mereka bahkan tidak menyukainya. Bahkan jika dia menyelamatkan mereka, orang-orang ini tidak akan berterima kasih padanya. Tidak ada yang mau melakukan tugas yang tidak ada gunanya seperti itu. Ratusan nyawa dipertaruhkan. Tidak seorang pun akan bersikap acuh tak acuh. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan mereka. Gu Qingyi berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa dari mereka juga memiliki anak. Aku tidak ingin melihat tragedi yang menimpa kalian berdua terjadi lagi. Kata-kata ini sangat menyentuh hati Qin Ming. Baik dia maupun orang tua Gu Qingyi meninggal dalam kecelakaan mobil, yang mengakibatkan mereka kehilangan pengasuhan orang tua saat mereka masih kecil. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang dapat memahami rasa sakit karena sendirian. Baiklah, kau berhasil meyakinkanku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menjadi pahlawan. Qin Ming menunjukkan ekspresi tak kenal takut, jika aku cukup beruntung untuk menyelamatkan semua orang di kapal, kalian berdua akan melayaniku selama sisa hidupku. Seperti kata pepatah, pahlawan diciptakan oleh waktu. Qin Ming tersenyum getir dalam hati, jika aku dipaksa menjadi pahlawan dan tidak meminta keuntungan apapun, aku akan mengalami kerugian besar. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Fang Danxing berkata dengan sungguh-sungguh. Bos Fang, jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan menganggap serius leluconnya, saran Gu Qingyi. Diamlah, biarkan aku berpikir bagaimana cara menyelamatkan mereka. Tatapan Qin Ming kembali tertuju pada layar pengawas, mengamati posisi masing-masing teroris, dan diam-diam menghitung dalam hatinya. Keempat gadis itu berhenti bicara dan menatap Qin Ming dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Termasuk Huo Nanling, yang merupakan seorang pembunuh, mereka semua berharap Qin Ming dapat menemukan ide yang bagus. Melaporkan kepada komandan, semua anggota tim di lantai 8 telah terbunuh, dan kami belum menemukan Nona Gu. Mohon beritahu kami tentang tindakan selanjutnya. Pada saat ini, di ruang pemantauan yang sunyi, headset interkom teroris tiba-tiba berdering. Tetaplah di tempatmu dan bantu aku untuk terhubung dengan siaran kapal. Ya, Tuan Komandan. Komandannya tidak lain adalah Pers, seorang mantan perwira militer. Setelah pensiun, ia bergabung dengan tentara bayaran IZO Israel dan mendapat julukan Komandan. Ia juga senang dipanggil seperti itu. Para penumpang yang terhormat, selamat malam. Kami mohon maaf telah mengganggu tidur Anda. Tak lama kemudian, suara rendah hati Pers terdengar melalui radio kapal. Sekarang saya perlu mencari beberapa orang, Nona Fang Danxing, Nona Gu Qingyi, dan pria tak dikenal yang menyelamatkan kedua wanita ini. Kalian punya waktu 5 menit untuk sampai ke ruang perjamuan di lantai 3. Dengar baik-baik, kalian hanya punya waktu 5 menit. Setiap menit yang berlalu, seorang penumpang akan mati karena kalian. Hitungan mundur dimulai sekarang. Bang, ah. Begitu Pers selesai berbicara, suara tembakan dan jeritan memilukan terdengar di radio. Terlihat jelas di layar besar bahwa Pers menembak pria parubaya yang berlutut di depannya di bagian perut. Lelaki itu langsung jatuh ke tanah, pakaiannya berlumuran darah, dan dia menjerit menyedihkan. Pers, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, berjongkok dan menempelkan mikrofon ke mulut pria itu. Kejam sekali. Lebih buruk dari binatang. Adegan ini juga membuat Gu Qingyi dan Fang Danxing menyaksikan cara kejam Pers. Dia tidak hanya membunuh orang, dia juga menikmatinya. Nona Fang, Nona Gu, dan Tuan tak dikenal, saya rasa kalian bisa mendengar teriakan minta tolong dari sandera yang tidak bersalah itu. Ini baru yang pertama. Akan ada yang kedua dalam 4 menit 30 detik. Tolong cepat dan laporkan ke ruang perjamuan. Suara Pers yang berdarah dingin terdengar lagi, membuat Gu Qingyi dan Fang Danxing sangat marah hingga mereka mengatupkan gigi. Aku tidak bisa melihat orang-orang yang tidak bersalah mati karena aku. Aku ingin pergi ke aula perjamuan, kata Fang Danxing dengan marah. Aku akan pergi bersamamu. Gu Qingyi memegang tangan Fang Danxing, dan mereka saling memandang, merasakan keagungan tragis pergi ke alam baka bersama-sama.
Sebenarnya, Gu Qingyi tahu betul bahwa meskipun Qin Ming tidak peduli dengan kehidupan orang lain, dia tidak akan pernah melihatnya mati. Niatnya melakukan ini adalah untuk membangkitkan semangat juang Qin Ming yang putus asa. Kalian berdua tidak boleh pergi. Sesuai dugaan Gu Qingyi, Qin Ming berdiri dan dengan tegas menghalangi jalan mereka berdua, tatapannya tajam dan tidak ada seorang pun yang berani menatap wajahnya. Ya, kakak Gu, kamu tidak bisa pergi. Huo Nanling juga buru-buru menghentikannya. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Kalian berdua harus tenang. Qi Qinyun juga menasihati. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jika aku terlambat 1 menit, orang lain akan mati karenaku. Tolong minggir. Gu Qingyi tersenyum sedih, seolah-olah dia sudah tidak peduli dengan hidup dan mati dan siap untuk mati. Bukannya kalian berdua tidak bisa pergi. Tapi kalian harus memikirkan rencana yang sangat jitu. Pikiran Qin Ming berkecamuk, dan sebuah rencana muncul di benaknya. Dia tidak ingin Gu Qingyi membahayakan dirinya sendiri, jadi dia menatap Huo Nanling. Tunggu sebentar. Huo Nanling mengerti maksud Qin Ming dan bergegas keluar dari ruang pemantauan secepat seekor kucing, menghilang ke koridor. Bersambung.